Episode 2. Pekerjaan. Menempuh perjalanan hampir 4 jam membuat Rhea tertidur ketika di jalan. Dia dan Mila memakai bis jurusan kota dan akhirnya sampai di terminal. Hari semakin beranjak siang dan tentunya suasana kota memang berbeda dengan suasana desa. Kita makan dulu ya. Ayo cari rumah makan. Aku udah lapar. Kamu pasti juga lapar. Ujar Mila menarik tangan Rhea menuju rumah makan di terminal itu. Rhea menurut karena dia juga merasa sudah sangat lapar. Mila mengajaknya untuk makan di warung makan sederhana. Mila memesankan makanan untuk Rhea dan juga dirinya. Rhea, makan yang banyak. Lihatlah tubuhmu ini kurus sekali. Apa kamu tidak pernah makan teratur? Ujar Mila. Masa sih kak? Aku banyak makan kok. Jawab Rhea tidak terima. Mila hanya mengedikkan bahunya. Dia langsung memakan makanannya yang sudah tersedia di atas meja. Setelah mengisi perutnya, Mila dan Rhea naik ojek online dan akhirnya sampai di depan rumah yang memiliki pintu gerbang begitu besar itu. Ayo Rhea, ajak Mila. Rhea masuk ke dalam rumah besar itu dan disambut oleh salah seorang pelayan wanita yang terlihat dewasa namun masih terlihat cantik. Lucy, ini sepupuku. Dia yang akan menggantikanku kerja. Ujar Mila pada wanita yang dipanggil Lucy itu. Lucy terlihat menatap Rhea dari atas sampai bawah, meneliti penampilan Rhea yang menurutnya sedikit kampungan. Oke, aku akan bawa dia menemui Tuan. Ujar Lucy kemudian mengajak Rhea menuju lebih dalam dari rumah besar itu. Rhea bertemu beberapa pelayan yang menyapa Lucy. Kenapa pelayan-pelayan di tempat ini cantik-cantik? Rhea tersentak kaget saat tangannya disentuh oleh seseorang. Ayo masuk, tapi kamu harus menunggu dulu di ruang belakang. Karena Tuan Muda Ken sedang ada tamu. Ujar wanita itu. Baiklah, Rhea mengikuti Lucy dan masuk di dalam sebuah ruangan seperti ruang santai. Mudah-mudahan aku bisa diterima kerja di sini. Menjadi pembantu tidaklah buruk. Aku hanya ingin ibu bisa sembuh dan sehat kembali. Kamu yang bernama Rhea? Tanya Kenjo menatap wanita cantik yang berada di hadapannya saat ini. Rhea menunduk. Dia merasa takut ketika ditatap tajam oleh pria tampan bak dewa Yunani di hadapannya ini. Rhea hanya menatap tuannya ini sekilas, tapi bisa menyimpulkan jika Kenjo memanglah pria yang tampan dengan sejuta pesona. Iya tuan, saya Rhea. Jawab Rhea lirih. Kenjo menatap wanita di hadapannya. Ini wanita lugu dan polos, berasal dari kampung dan sepupunya Mila, pelayan yang dulu pernah menjadi pemuasnya. Namun hanya 2 bulan saja, Kenjo sudah tidak memakai Mila lagi. Katanya sudah bosan dan tidak tertarik. Apa keahlianmu? Tanya Kenzo masih menatap lekat wajah Rhea. Kenapa wajah polos dan lugu itu begitu memikat? Kenjo merasa tertarik dengan Rhea. Wanita yang bahkan tidak mau menatapnya itu. Padahal biasanya kalau ada perempuan yang berhadapan, dengan pasti akan langsung cari perhatian dengan tatapan menggoda. Siapa yang tidak akan tergoda seorang Kenjo? Banyak wanita yang akan langsung terpesona olehnya. Saya bisa masak, bersih-bersih, mencuci baju, menyetrika, dan saya juga bisa bersihkan halaman depan. Saya itu serbaguna tuan. Rhea menutup mulutnya karena keceplosan. Menurutnya itu tidak pantas dia sebutan di hadapan Tuan Ken. Sedangkan Kenjo, entah kenapa dia bisa menarik kedua sudut bibirnya ketika melihat tingkah Rhea yang menurutnya begitu menggemaskan. Kamu saya terima menjadi pelayan saya. Kamu akan saya tempatkan menjadi pelayan pribadi saya. Mengerti? Iya tuan, saya mengerti. Jawab Rhea senang sekaligus gugup. Senang karena dia berhasil diterima kerja oleh Tuan Ken. Gugup karena Tuan Ken sejak tadi menatapnya dengan tatapan tajam, seakan ingin menguliti Rhea saja. Kamu tahu apa tugasnya pelayan pribadi itu? Tanya Kenzo yang membuat Rhea mengangkat wajahnya untuk menatap pria itu. Kedua mata itu bertemu, saling menatap beberapa detik. Ada sebuah debaran aneh yang dirasakan oleh Kenzo ketika melihat mata hitam itu. Sedangkan Rhea bisa melihat mata Kenzo yang bening kecoklatan. Ada pantulan dirinya di sana. Namun setelah beberapa detik kemudian Rhea memutuskan pandangan mereka tanpa tahu ada yang tidak suka diperlakukan seperti itu. Kenzo, entah kenapa tidak suka dengan sikap Rhea yang memutuskan pandangan mereka itu. Biasanya dia selalu dipuja-puja oleh para kaum wanita.
Biasanya Kenjo yang lebih awal memutuskan pandangan itu, tapi apa sekarang? Rhea menatap Kenjo sedetik kemudian lalu memutuskannya. Sepertinya Kenjo merasa harga dirinya diinjak-injak. Kenjo menutup matanya untuk menghilangkan emosinya, meskipun dia marah terhadap Rhea. Tapi entah mengapa melihat dia tersenyum tulus. Hati dan jantung Kenjo langsung jumpalitan. Mulai malam ini kamu harus melayaniku, termasuk juga hal yang sepele. Seperti memilihkan dasi untukku dan mengambilkannya pakaian kerjaku. Ujar Kenjo. Baik Tuan, saya akan menjadi pelayan pribadi Tuan Ken. Saya siap menjalankan apa yang Anda inginkan. Jawab Rhea tersenyum tulus. Kenjo menaikkan sebelah alisnya. Cepat bawa barang-barangmu di kamar yang akan diberitahu Lucy. Aku masih ada urusan setelah ini. Ujar Kenjo. Kemudian pria itu langsung keluar dari ruang kerjanya, disusul oleh Rhea di belakangnya, masih dengan tatapan menunduk. Rhea, kamu akan tinggal di kamar lantai 3 bersama Tuan Kenjo. Ujar Lucy mengajak Rhea naik ke atas tangga. Kok kamarku di lantai atas? Kenapa enggak bareng kalian di bawah? Perasaan Rhea tidak enak. Gak apa-apa, kamarmu bersebelahan dengan Tuan Ken. Beliau yang minta. Bersambung